Para dokter masih berjuang mengoperasi perut seorang wanita. Di luar, pasangan suami istri dengan cemas menunggu kelahiran sang anak. Ternyata ibu ini punya penyakit bawaan yang membuatnya tak bisa menghasilkan keturunan. Jadi, ia memilih metode surrogate, yaitu meminjam rahim wanita lain. Ia pun memeluk suaminya saat suara tangisan bayi terdengar. Di sisi lain, wanita hamil itu masih terbaring lemah, merasakan kesakitan. Banyak kasus seperti ini di India. Ada 100 lebih wanita yang tinggal di gedung kecil ini. Ini adalah pusat untuk ibu hamil dan persalinan. Setiap ruangan dihuni 10 orang. Kebanyakan dari mereka melakukan ini dikarenakan faktor ekonomi. Dan banyak juga yang tidak pernah sekolah. આ બધું મોંઘવારી વધે છે અને એના લીધે કંઈક આપણે પહોંચી ના વળતા હોય અને સારું ફ્યુચર ઈચ્છતા હોઈએ. Di tempat itu mereka ada pengasuh yang merawat mereka. Mereka diberi makanan dengan gizi yang sesuai. Mereka tidak perlu bekerja. Selain makan dan urusan toilet, mereka hanya bisa berbaring di kasur. Mereka pun hanya diperbolehkan bertemu keluarganya seminggu sekali. Mungkin di mata orang kaya mereka bukan lagi manusia. Seorang dokter menunjukkan 15 tokista. Ia meminta klien untuk memilih satu, tapi klien itu ingin memilih 2. Setelah berdiskusi, pasangan itu pun sangat senang karena mereka akan punya anak kembar. Tapi nyatanya, hal itu bisa membuat sang ibu mengalami distosia. Tapi klien pun tak peduli. Jika gagal, bisa buat lagi. Jika gagal, mereka hanya kehilangan uang. Klien ini dari Amerika. Mereka datang ke India untuk mengambil anaknya. Ibu yang mengandungnya pun tak bisa apa-apa. Meski ia mengandung 10 bulan, tapi ini semua sudah kesepakatan. Ia pun hanya bisa merelakan anak yang dikandungnya diambil kliennya. Ia hanya bisa diam-diam menangis. 9 મહિના અમારી કુખે બાળક રહ્યું અને 10 દિવસ જશે એટલે દુઃખ તો થોડું થાય. Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berulang kali menyuruh kliennya untuk merawat anak itu dengan baik dan melihat kepergian mereka. Di India, banyak wanita yang daftar untuk menjadi ibu hamil titipan karena tergiur oleh uang. Seperti wanita berumur 28 tahun ini. સરોગેટ એટલે શું તમને ખબર? ના બધી ખબર. Dokter pun menjelaskan, surrogate yaitu meminjamkan rahim untuk melahirkan anak orang lain. Jika saatnya tiba, klien itu akan memberikan uang dengan jumlah yang besar. Kemudian anak itu akan dibawa pergi mereka. Mendengar hal itu membuat wanita itu bimbang. Tapi keluarganya membutuhkan uang. Dokter pun mengeluarkan surat kontrak. Jika selama mengandung terjadi kecelakaan, maka klien tidak akan bertanggung jawab. Itu menjadi tanggung jawab pribadi. Contoh parahnya adalah pengangkatan rahim. Mendengar itu sang suami hanya bisa diam. Dia tak sadar jika sudah mendorong istrinya ke dalam jurang. Banyak wanita yang melakukan ini, hasilnya bisa sampai membangun rumah sendiri dan membiayai keluarga mereka. Tapi jika tetangga tahu, para tetangga akan mengucilkannya. Wanita dan keluarganya pun terpaksa pindah ke daerah terpencil. Ada juga yang menggunakan uang itu untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional. અને એવું તો ભવિષ્યમાં ના વિચારી શકું કે કોઈ દિવસ એ સરોગેટ બને. Mereka pikir jika mereka berkorban, maka akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Tapi mereka tak tahu, untuk memastikan kesehatan calon bayi, seringkali beberapa embrio dimasukkan ke tubuh mereka dan mengabaikan kondisi tubuh mereka. Jika calon bayi ditemukan memiliki penyakit atau cacat, maka klinik akan mengaborsinya. Karena bayi-bayi itu sudah ditandai dengan harga tinggi, jadi harus salah. Ini adalah salah satu berita di mana seorang mahasiswi memperoleh 50 juta dari menjual sel telur. Itu semua demi beli ponsel baru. Tapi setelahnya, ia terinfeksi dan hampir mati. Nyatanya orang seperti ini masih banyak. Wanita ini bernama Patel. Dia adalah pemilik klinik surrogate terbesar di India. Dalam 10 terakhir, ia sudah menangani ratusan bayi yang lahir. Pada tahun 1999, dia sudah melakukan bayi tabung. Lalu ada seorang wanita datang dan berharap ada yang mau melakukan surrogate. Karena wanita itu tak memiliki rahim. Akhirnya dia mencoba memasukkan embrio pada ibu si wanita itu. Yang berarti dia akan melahirkan cucunya sendiri. Hal itu jelas menimbulkan pro dan kontra. Seorang anak menitipkan embrionya pada ibunya sendiri. Tapi kemudian, semakin banyak pasangan yang melakukan hal ini demi mendapatkan keturunan. These surrogates are doing a physical work, agreed, and they are being compensated for that. Patel juga menginvestasikan 6 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun klinik baru. Di masa depan, akan ada banyak calon surrogate yang tinggal di sana. Di akhir video, ia tak menyebutkan nominal yang diberikan pada para surrogate. Dari mana asal mereka?
Berapa banyak anak kita berdosa digunakan sebagai alat tawar-menawar. Seseorang berkata, manusia dilahirkan dengan 2 insting, kelangsungan hidup dan reproduksi. Tapi jika manusia mengubah naluri mereka menjadi cara menghasilkan uang, jadi apa yang tidak bisa dibeli dengan uang